ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan pada bagian yang ketiga, di mana saya ingin menyatakan tentang aplikasi nyata daripada akhlak yang sejati di dalam kehidupan kita. Sebagaimana sudah dua bagian yang lalu kita pelajari, dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk melihat bagaimana level yang sudah kita belajar di bagian yang kedua, yaitu level istimewa, di mana di dalam Allah Tritunggal yang saling berelasi dengan satu dengan yang lainnya, di mana di dalamnya ada terpancar kasih yang begitu luar biasa untuk kita semua. Disitulah modal dasar pembentukan akan akhlak kita. Nanti kita akan melihatnya di dalam pembahasan saya saat ini. Nah, dari atribut Allah yang adalah kasih, kemudian ketika Allah menciptakan manusia, disitulah akhlak itu diberikan, yaitu apa? Kasih itu diberikan dalam kehidupan manusia, di mana Adam dan Hawa diciptakan. Dan kalau kita melihat hasil penciptaan itu luar biasa karena dikatakan top meot. Ketika hari pertama Tuhan bilang hari itu baik, 2 baik, 3 baik, dan akhirnya pada hari yang ke-6 Tuhan berkata top meot, artinya sangat baik. Jadi apa yang dijadikannya itu dengan mahkota penciptaan, mahkota ciptaan itu adalah manusia, itu begitu sangat luar biasa baik. Ya, kemudian dengan Adam dan Hawa dan Allah pada waktu itu punya relasi kasih persekutuan yang luar biasa. Ya, jadi kasih itu dinyatakan pada saat penciptaan sebelum kejatuhan itu dengan begitu indahnya. Karena Allah adalah kasih, Dia menyatakan kasihnya kepada manusia, dan Adam pun demikian, manusia pun demikian, menyatakan kasihnya kepada Allah. Nah, pada waktu kejatuhan, setelah kejatuhan, manusia jadi berdosa. Apakah dengan demikian kemudian Allah meninggalkan manusia begitu saja? Tidak. Kalau kita melihat bahwa Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, mau menunjukkan bagaimana Dia menyatakan kasih-Nya yang akan menyelesaikan problem daripada manusia. Dari ketidaklayakan menjadi dilayakkan kembali. Ini merupakan satu prototipe dari apa yang akan dikerjakan Kristus. Ketika kasih Allah begitu nyata, Yesus menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ketika Dia dikorbankan dan manusia dilayakkan di hadapan Allah. Ya, ini mau menyatakan hal seperti itu. Bahkan ketika Adam dan Hawa diusir dan keluar dari Taman Eden, dan Tuhan memerintahkan untuk kerub berjaga-jaga supaya Adam dan Hawa tidak masuk lagi ke Taman Eden, itu merupakan tanda kasih Allah yang luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena ketika Adam dan Hawa diprotek dan tidak boleh masuk, yang dikhawatirkan adalah ketika mereka bisa masuk, maka mereka makan pohon kehidupan yang ada di taman itu, maka mereka akan hidup kekal. Tetapi dalam keberdosaan, di mana tidak ada pengampunan lagi, tidak ada tebusan lagi bagi manusia, dan dia akan dihukum secara kekal. Sehingga Allah memprotek itu supaya menjaga manusia tidak melakukan kesalahan yang lebih fatal lagi. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari apa yang Tuhan berikan bagi manusia ketika Dia ingin manusia datang kepadanya, dekat kepadanya, kita bisa melihat gambaran itu di Gunung Sinai. Ketika Musa ke Gunung Sinai dan dia diberikan Allah patokan dasar, norma-norma untuk supaya bisa berkenan di hadapan Tuhan dengan 10 perintah Allah. Pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kemudian jangan ada membuat patung menyerupai apapun, atau dikatakan jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan, atau dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Ini adalah 4 perintah yang pertama yang berhubungan secara vertikal manusia dan Allah. Kemudian ada perintah selanjutnya, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mengucap mencuri, jangan bersaksi dusta, dan yang terakhir adalah jangan mengingini barang milik sesamamu yang lain. Nah, dari yang kelima sampai dengan 10 itu merupakan tatanan daripada hubungan manusia dengan sesamanya. Tapi kalau kita melihat, ya, di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dikatakan Yesus
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bayangkan bahwa di dalam 10 hukum Taurat sebenarnya ada tersimpan kasih yang harus dinyatakan. Dan itu yang saya katakan bahwa segala norma itu bersumber daripada kasih yang merupakan atribut ilahi. Saudara, kalau kita melihat hukum Taurat seperti ini, hukum Taurat, dan kemudian kita melihat hukum kasih, maka bagian pertama dan 4 itu adalah merupakan kasihilah Tuhan Allahmu, kasih kepada Allah. Dan bagian 5 dan seterusnya kasih kepada sesama. Karena apa? Sumbernya satu. Dalam atribut Allah yang adalah kasih, Tuhan memberikan ini. Yang harus kamu pegang dalam hidupmu adalah kasihilah sesamamu manusia dan kasihilah Allah. Saudara, kalau kita bisa melihat seperti ini, lalu kita berkata, apakah manusia dapat melakukan 10 hukum, yaitu hukum kasih 100% total setelah kejatuhannya? Diberikan norma, apakah mereka bisa mengerjakannya? Saya katakan tetap tidak bisa. Karena apa? Karena manusia sudah rusak, akhlaknya sudah rusak, dan walaupun berbuat apapun juga tetap tidak layak di hadapan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Ketika Yehezkel pasal 11 ayat 9 dikatakan, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat." Kalau Allah tidak mengerjakan hal ini dalam hidup kita, percuma, kita tidak akan bisa membuat sesuatu yang layak di hadapan Tuhan atau memiliki akhlak yang baik di hadapan Tuhan. Karena apa? Akar dosa kita sudah merasuk dalam kehidupan kita dan kita tidak bisa meniadakannya. Kecuali dalam tebusan Kristus Allah memberikan hati yang baru, kita akan memiliki hati yang taat. Saudara, kalau kita bisa melihat seperti ini, maka inilah yang disebut dengan revolusi akhlak, di mana sebuah proses yang cepat terjadi adalah karena Allah menanamkan benih ilahinya dalam kehidupan kita untuk membuat kita punya nature, punya kehidupan yang baru, sehingga kita memiliki akhlak yang baru. Inilah revolusi akhlak yang terjadi. Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, maka kita akan melihat beberapa ayat seperti ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. "Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kata baru dipakai dari kata kainos, unused, belum pernah dipergunakan, betul-betul baru, karena Allah yang menanamkan karakter itu dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi? Inilah revolusi akhlak. Allah melakukan dalam kehidupan kita sesuatu yang revolusioner. Dia menaruh akan rohnya, membaharui hidup kita, supaya kita menjadi apa? Manusia yang baru. Yang di atas itu, kasih itu dinyatakan lebih dalam lagi, yang akan kita lihat sebentar. Dalam perjanjian baru juga dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 24 dan Kolose pasal 3 ayat 10 dikatakan, "Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Kalau dikatakan diciptakan berarti ada sesuatu yang benar-benar baru, yang sebelumnya tidak ada. Bukan sesuatu yang lama kemudian dipermak untuk kelihatan baru. Tidak, tapi ini sesuatu yang betul-betul baru menurut kehendak Allah. Dan itu di dalam kebenaran dan kekudusan. Sehingga ini membangkitkan sebuah akhlak yang baru, yang akan menjadi akhlak yang luar biasa, akhlak yang sejati. Kolose berkata, "Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya." Jadi bukan hanya diciptakan dan dibiarkan, tetapi apa? Tuhan terus memproses manusia baru kita terus-menerus. Dan supaya apa? Supaya semakin hari kita mendapat pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Sehingga kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Karena Allah yang bekerja di dalam rohnya untuk terus memperbaharui kehidupan kita. Dan inilah yang disebut dengan hal yang revolusioner, di mana diciptakan, diperbaharui menjadi bagian daripada pekerjaan Allah yang revolusioner dalam kehidupan kita. Akhlak yang revolusioner.
Saudara yang terkasih, ketika kita melihat Paulus, dia adalah seorang yang jahat pada awalnya. Dia menyiksa akan murid-murid yang lain. Pengikut jalan Tuhan disiksa, akan ditangkap dan dibunuh, dipenjarakan. Tapi apa yang terjadi ketika dia diubah? Ketika dia dipanggil Tuhan dan dia diubah menjadi rasul Tuhan, suatu kehidupan yang luar biasa indah dia nyatakan. Ketika dia harus menderita, dia bersuka cita. Hidup adalah keuntungan. Dan dia katakan bahwa mati adalah keuntungan, hidup adalah memuliakan Tuhan. Saudara, Paulus menjadi luar biasa karena akhlaknya diciptakan baru dan terus diperbarui dari hari ke hari. Demikian juga Petrus yang adalah seorang nelayan. Ya, bagaimana luar biasa dia melayani, bahkan menjadi martir Tuhan dengan disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Atau kalau kita dengar cerita Thomas ketika dia pergi ke India, dia mendapatkan dana dari raja untuk membangun akan istana, tetapi dia pakai itu bukan untuk membangun istana, tapi dia membagi kepada fakir miskin, sampai akhirnya dia juga mati di India. Saudara yang terkasih, kita coba lihat apa yang terjadi dengan jemaat di Roma ketika mereka percaya Yesus dan mereka diubah dengan luar biasa. Ini adalah orang-orang Kristen yang oleh Kaisar Nero ditangkap dan disalibkan. Dan dia harapkan mereka tidak akan bernyanyi. Mereka berhenti bernyanyi ketika mereka disiksa. Ya. Ketika mereka dibakar hidup-hidup, karakter, akhlak mereka berubah. Tidak menjadi orang yang cengeng, tetapi orang yang kuat dan tahan dalam penderitaan. Bayangkan, dalam kondisi mereka dibakar hidup-hidup, disalibkan seperti itu, mereka mengiringnya dengan pujian. Ini akhlak yang berubah total. Dari yang lama mungkin selalu mengeluh dan tidak sukacita, tetapi ketika penderitaan itu datang, mereka bernyanyi, dan itu mengagetkan akan Kaisar Nero. Bahwa orang Kristen itu menjadi luar biasa. Karena apa? Ada Kristus yang masuk dan hidup di dalamnya. Mereka bersuka cita dalam apapun yang mereka hadapi dan alami. Saudara, ada yang satu yang unik lagi, yaitu ketika kita mendengar tentang cerita tentang Nicky Cruz. Ya, seorang yang luar biasa jahat pada waktu itu. Mereka anak-anak nakal di New York, di daerah Bronx. Nah, apa yang mereka lakukan adalah kejahatan, perkelahian antar geng, ya, saling membunuh, mencuri, merampok, dan itu yang biasa dikerjakan oleh Nikita Cruz dan teman-temannya. Itu yang dirubah akhlak yang rusak karena dosa, lalu dirubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan sendiri yang menangkap ketika dia sedang mendengar pendeta berkhotbah. Ya, dia melihat sendiri bagaimana cross, ya, atau salib itu yang datang kepadanya dan menjadikan dia anak Tuhan, dan dia dilahirkan kembali. Bukalah hatimu dan biarkan Yesus masuk. Ketika dia melihat cross di belakang pendeta yang berkhotbah, dia bertobat. Dan Tuhan masukkan hidup yang baru, akhlak yang baru di dalam hatinya, sehingga dia menjadi manusia baru yang akan terus-menerus diperbaharui. Nicky Cruz ini sekarang menjadi seorang motivator, seorang evangelis, dan dia melayani di seluruh dunia untuk memuliakan Tuhan, karena Tuhan yang merubah dirinya. Saudara yang terkasih, kita melihat dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Pada ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Kalau kita hidup oleh roh,
maka tidak ada lagi aturan-aturan yang mengikat, karena secara otomatis kita akan dipimpin oleh Roh untuk di atas daripada aturan itu dan kita bisa kerjakan. Karena apa? Ketika kita hidup oleh Roh, ayat 22 dikatakan buah Roh ialah, ya, kita bisa melihat ada kasih yang muncul. Kemudian kasih itu melahirkan sukacita, kasih itu melahirkan damai sejahtera, kasih melahirkan kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kemudian kebaikan, kelemah lembutan. Semua ini adalah kasih dasarnya, sama seperti atribut Allah di dalam kekekalan Allah, di dalam relasi antara Allah Tritunggal. Kasih itu dipancarkan ke seluruh semesta. Kasih itu juga tetap ada ketika Tuhan ingin membaharui akan hidup kita. Terus menerus diperbaharui. Harus ada kasih di dalam kehidupan kita, karena ada buah Roh yang begitu luar biasa, yang pada akhirnya membawa kita pada penguasaan diri. Kita tidak lagi marah dengan sembarangan, kita tidak lagi bersungut-sungut, kita tidak lagi punya kelakuan atau sifat yang jelek di hadapan orang, tapi kita memiliki kesabaran, kemurahan, kesetiaan, dan itu mewarnai akan seluruh hidup anak Tuhan, supaya apa? Dia berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita bisa melihat begini banyak yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita, saya berharap kita memiliki akhlak yang sejati, akhlak yang revolusioner dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya terang Kristus bercahaya, dan orang-orang yang melihatnya, mereka akan melihat Kristus dan mereka akan memuliakan Tuhan. Saya berharap apa yang kita belajar beberapa hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, supaya kita juga bisa menyampaikan kepada orang-orang di luar sana, akhlak yang sejati hanya ada di dalam Kristus ketika Dia merevolusioner kita dengan apa? Mengubah hati kita dan membaharui kita dengan kasih yang dalam kehidupan kita terus menerus, sehingga kita menyatakan kehidupan yang sungguh-sungguh penuh dengan penguasaan diri, tidak sembarangan, dan Tuhan dimuliakan ketika orang melihat kesaksian hidup kita yang baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.